Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat Jabar dari kelas PJKRD. NIM saya 1931041152. Saya dari angkatan 2019 dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudulkan perkembangan gerak adolescensi masa remaja. Definisi masa remaja adolescensi. Istilah adolescensi atau remaja berasal dari kata Latin adolescenser atau kata bendanya adolescentia, yaitu remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan. Semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja adalah masa transisi antara masa anak dan dewasa, di mana terjadi pacu tumbuh atau growth spurt. Timbul ciri seks sekunder, tercapai fertilitas, dan terjadi perubahan-perubahan psikologi serta kognitif. WHO menetapkan batas usia remaja dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-12 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Pedoman umum remaja di Indonesia menggunakan batasan usia 11-12 tahun dan belum menikah. Perkembangan remaja. Perkembangan yang terjadi pada remaja meliputi perkembangan fisik, perubahan emosional, perubahan sosial, perubahan moral, dan perubahan kepribadian. Perkembangan fisik pada remaja. Masa remaja, pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat. Perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan dua ciri, yaitu seks primer dan ciri seks sekunder. Ciri-ciri seksualitas primer pada remaja dibedakan atas jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki ditandai dengan telah berfungsinya organ reproduksi, yakni dengan adanya mimpi basah yang umumnya terjadi pada usia 10-15 tahun. Hal ini terjadi akibat organ testis telah mulai memproduksi sperma. Sperma yang telah dikeluarkan jika kantungnya telah penuh. Sementara pada remaja putri ditandai dengan adanya peristiwa menstruasi. Menstruasi pertama ini menandakan bahwa remaja putri sudah siap untuk hamil. Yang kedua yaitu perkembangan pada remaja yang kedua dalam perubahan emosional. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, yaitu suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar emosi. Remaja yang sangat kuat, tidak terkendali, dan tampak irasional pada umumnya. Dari tahun ke tahun terjadi perbaikan perilaku emosional. Menurut Gesell, remaja seringkali mudah ramah, mudah dirangsang, dan emosinya cenderung tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Remaja tidak mengungkapkan amarahnya dengan cara gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarah. Remaja juga iri hati terhadap orang-orang yang memiliki benda lebih banyak. Selanjutnya yaitu
perkembangan pada remaja yang ketiga adalah perubahan sosial. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial, di mana remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi pada remaja keempat adalah perubahan moral. Salah satu tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing atau diawasi, didorong dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku khusus di mana kanak-kanak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral akan berfungsi sebagai pedoman bagi pelakunya. Selanjutnya, perkembangan pada remaja yang terakhir adalah perubahan kepribadian. Masa awal remaja anak laki-laki dan perempuan sudah menyadari sifat-sifat yang baik dan yang buruk mereka, juga menilai sifat-sifat ini sesuai dengan sifat teman-teman mereka. Remaja sadar akan peran kepribadian dalam hubungan-hubungan sosial dan terdorong untuk memperbaiki kepribadiannya dengan cara membaca buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai masalahnya dengan harapan meningkatkan dukungan sosial. Tanpa terus dibimbing atau diawasi. Selanjutnya, kemampuan gerak masa remaja, adolescensi. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologis. Perbedaan-perbedaan dalam penampilan, keterampilan gerak dasar antara kedua jenis kelamin semakin meningkat. Anak laki-laki menunjukkan terus mengalami peningkatan, sedangkan anak perempuan menunjukkan peningkatan yang tidak berarti. Bahkan menurun setelah umur menstruasi. Hal tersebut dilihat dari berbagai gerakan seperti lari, lompat jauh, tanpa awalan, dan melempar jarak jauh. Anak perempuan mencapai hasil maksimal dalam lari pada usia 13 tahun dan menunjukkan sedikit perubahan dalam melempar dan melompat sesudah umur tersebut. Pertumbuhan yang cepat pada laki-laki memberikan keuntungan dalam ukuran dan bentuk tubuh, kekuatan, dan fungsi fisiologis yang memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa adolescensi. Selanjutnya itu koordinasi dan keseimbangan, di mana koordinasi gerakan pada anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perubahan sedikit sekali, tetapi sesudah itu perkembangan semakin cepat. Sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang sesudah umur 14 tahun. Kelincahan wanita dewasa kurang baik dibandingkan wanita muda atau anak-anak, tetapi gerakan akrobatik yang memerlukan keseimbangan statis dan kontrol, wanita dewasa lebih menjaga posisinya. Sedangkan penampilan gerak, masa sebelum adolessensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif dalam penampilan gerak pada masa
pra-adolescensi sampai adolescensi sebagai berikut. Pertama, lari atau running. Yang kedua, lompat jauh. Yang ketiga, lempar atau throwing. Yang keempat, keterampilan dasar. Yang kelima, kesegaran jasmani. Baik, kita melangkah ke perkembangan gerak adolescensi. Ukuran dan proporsi tubuh. Ukuran badan untuk kedua jenis kelamin pada masa sebelum adolescensi adalah kecil, meskipun ada kecenderungan anak laki-laki sedikit lebih tinggi dan lebih berat dibandingkan anak-anak perempuan. Sedangkan pada awal masa adolescensi, anak-anak perempuan lebih tinggi dan lebih berat dari anak laki-laki sebagai awal dari kematangannya. Akan tetapi keadaan tersebut tidak terlalu lama setelah perubahan yang cepat terjadi pada anak laki-laki pada masa adolescensi. Akhirnya, anak laki-laki mengejar dan mengungguli tinggi dari berat badan anak perempuan. Demikian pula ukuran-ukuran yang lain, seperti togo, panjang tungkai, lebar pundak, lebar pinggul, ukuran lengan, dan sebagainya, mengikuti pertumbuhan tinggi dan berat badan yang berlangsung dengan cepat. Pada umumnya, perbedaan antara kedua jenis kelamin sebelum adolescensi adalah kecil, tetapi pada tahun-tahun awal adolescensi akhirnya anak laki-laki melebihi ukuran-ukuran yang telah dicapai anak-anak perempuan. Perbedaan proporsi bentuk tubuh antara kedua jenis kelamin tidak begitu nampak pada masa sebelum adolescensi. Pertumbuhan yang cepat pada masa adolescensi menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan morfologis antara anak laki-laki dan perempuan yang makin nampak menjelang masa dewasa. Ciri-ciri yang menonjol adalah bertambah lebarnya pundak anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan pinggulnya. Sebaiknya terjadi pada anak-anak perempuan yang mengalami pertumbuhan yang cepat pada pelebaran pinggulnya dibandingkan dengan perkembangan pada bagian pinggang dan pundaknya. Perubahan fisiologis ditandai oleh berbagai macam perubahan fisiologis yang berhubungan dengan masa pubertas dan dipengaruhi terhadap penampilan fisik pada kedua jenis kelamin. Salah satu perubahan adalah denyut nadi basal yang selalu menurun secara berangsur-angsur dan sama untuk kedua jenis kelamin sejak lahir. Penurunan denyut nadi tersebut terus berlangsung sama antara kedua jenis kelamin, tetapi pada masa adolescensi penurunan denyut nadi pada anak laki-laki berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan anak perempuan sesudah umur 12 tahun, dan sampai masa dewasa denyut nadi waktu istirahat seseorang wanita 10% lebih besar dari seorang pria. Sesuai dengan perubahan yang terjadi pada denyut nadi, maka terjadi pula perubahan dalam temperatur tubuh. Pada orang yang sehat, denyut nadi berhubungan erat dengan temperatur tubuh. Temperatur tubuh anak laki-laki 1,5 derajat Fahrenheit lebih rendah dibanding dengan anak perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa temperatur basal tubuh menurun terus sejak lahir dengan jumlah yang sama untuk kedua jenis kelamin sampai umur 12 tahun. Selanjutnya, penurunan yang lebih cepat terjadi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Ya, itulah tadi beberapa materi
dari satu pembahasan yang bisa saya bawakan. Apabila masih banyak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.